Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada sediaan setelah salep, yakni sediaan krim ya, di mana hampir sama pengerjaannya semua kita lakukan dengan sediaan setengah padat. Nah, bedanya adalah di bahan ya. Nah, di mana bahannya ini kalian bawa dari rumah, yakni ekstrak buah semangka. Tolong diperhatikan baik-baik untuk ekstrak buah semangka. Buah semangka dari rumah kalian kerjakan dengan cara mengekstraknya ya, sari buah semangkanya yang diambil, yakni buah semangka kalian kupas, kemudian di jus, kemudian bijinya dibuang, kemudian di blender. Kemudian dari hasil blender yang ada kurang lebih 200 ml, silahkan dibawa ke kampus ya, dimana dari 200 ml itu dibawa ke apariasi, kemudian di apar di laboratorium kalian mengekstraknya dengan cara masukkan ke dalam cawan penguap dan dipanaskan di atas water bath sehingga sampai mengental seperti ekstrak. Nah, itulah ekstrak buah semangkanya. Sedangkan pemakaian ekstrak buah semangka yang digunakan kurang lebih itu, coba nanti pada hari ini kalian cari di artikel tentang buah semangka. Kita sama-sama saling mencari. Nanti pada hari H akan Ibu sampaikan berapa banyak sampel ekstrak buah semangka yang digunakan. Nah, cara kerja pembuatannya sudah ada tertera di buku penuntun, di mana itu coba kalian lihat pada formula yang ada, itu ada bahan yang digunakan adalah ekstrak buah semangka, asam stearat, gliserin, propilen glikol, gliseril monostearat, tea, metil paraben, propil paraben, dan aquades. Nah, itu kalian pisahkan terlebih dahulu, mana yang dinamakan fase minyak, mana yang dinamakan fase air. Untuk fase minyaknya berarti ada asam stearat, gliseril monostearat, itu dilebur bersama dalam cawan penguap ya. Siapkan temperaturnya sampai 70 derajat Celcius. Nah, kemudian fase airnya kalian siapkan metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilen glikol. Nah, di situ kan yang metil paraben dan propil paraben itu kalian tambahkan propilen glikol dan tea. Yang gliserin kalian larutkan dengan air. Nah, suhu sampailah 70 derajat Celcius. Jadi fase minyak dan fase air sama-sama dilebur sampai panas. Juga lumpangnya juga harus panas ya. Dimana fase minyak itu kalian masukkan ke dalam fase air. Ingat, jangan fase air yang dimasukkan ke fase minyak, tetapi fase minyak yang kalian masukkan ke dalam fase air. Dimana mortir pun harus panas. Jadi, oke, kita lanjutkan dari yang tadi, dimana fase minyak dimasukkan ke dalam fase air ya. Di dalam mortir yang panas. Mortir panas itu caranya masukkan air panas, rendam lumpangnya, itu sampai lumpangnya terasa panas, kalian lap, masukkanlah pengerjaan di mana fase minyak dimasukkan ke dalam fase air. Nah, cara mengaduk krim itu hampir sama ketika kalian membuat sediaan cair, yakni emulsi, karena ini sifatnya ada. Oke, intinya pengerjaannya hampir sama dengan emulsi ya. Cuma bedanya emulsi sediaan cair, sedangkan krim sediaan setengah padat. Sedangkan evaluasinya ikut sediaan setengah padat, tambahannya tipe emulsi seperti sediaan emulsi kemarin. Tipe emulsinya sama, pengerjaannya maksudnya. Jadi intinya ini masih hampir sama dengan pengerjaan pembuatan sediaan emulsi, hanya bedanya ini sediaan setengah padat. Kemudian satu kelompok cukup satu sediaan saja. Oke, jika ada pertanyaan silahkan PJ-nya yang datang kemari. Besok silahkan PJ mengambil buku monitor